Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya perwakilan dari kelompok 1 KKN Umpri di Desa Waringin Sari Barat. Bahwasannya kami di sini akan mewawancarai tokoh inspiratif di desa ini, yakni Bapak Agus Prasetyo selaku Kepala Dusun 5 dan pengusaha kopra yang paling sukses di Desa Waringin Sari Barat ini. Untuk beliau bisa memperkenalkan diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Prasetyo, Ketua RW Dusun 5 Waringin Sari Barat, Kecamatan Sukoharjo. Boleh bertanya-tanya usaha Bapak, yaitu usaha kopra. Jadi di sini kami ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, boleh Bapak ceritakan awal mula berdirinya usaha Bapak sampai sesukses ini? Ya, kalau awal mula usaha sebenarnya sih itu termasuk turunan dari orang tua lah, warisan orang tua. Dulu emang orang tua sekaligus mertua saya itu pengusaha kopra. Ya sempet sih dulu emang saya nggak nerusin, sempet mati, cuman ya terus karena emang untuk usaha lain kita belum banyak tahu, yang kita tahu cuman yaitu kopra, makanya kita terusin lah usaha orang tua ini ya sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Tapi itu pas mendirikan itu termotivasi dari orang tua juga apa emang dari Bapak sendiri? Ya dulu dari orang tua, cuman waktu berdirinya lagi emang motivasi sendiri karena ya usaha cukup sulit lah untuk yang lainnya kan, makanya kita yang tahu itu, makanya kita lanjut ke usaha yang orang tua udah pernah lakuin, kita lanjutin gitu. Untuk pertama kerja itu menggunakan diri sendiri atau sama ada karyawan langsung, Pak, pas mencari kelapa? Kalau awal kerja sendiri, dari manjat kelapa, ngupas sampai mecah terus dipanggang itu kita kerjakan sendiri awal mula. Ya sedikit-sedikit dari 100-200 gandeng lah intinya kita mulai. Ya sampai sekarang kita udah punya, maksudnya banyak agen lah, jadi sekarang ngambilnya dari agen. Untuk karyawan Bapak ada? Kalau karyawan sekitar 5 orang lah kalau yang berjalan biasanya. Itu termasuk yang ngupas sama yang Ya ngambil-ngambil? ngupas sama yang mecah. Kalau agen ya agen kita cuma ngambilin tempat agen, kita nggak, maksudnya dia kan bukan karyawan tetap yang kerja di sini, cuman dia yang ngambil kelapanya, nanti ditaruh rumah, kita yang ngambil gitu. Berarti jumlah karyawan 5 untuk yang mecah sama ini. Iya. Untuk hasil per bulan itu sampai berapa, Pak? Bulan ya paling kalau dihitung-hitung ya, karena kalau kopra itu kebanyakan kan tempurung. Ya kebanyakan paling ya kisaran di angka 4-5 juta lah. Gitu. Berarti keuntungan dari kopra itu enggak harus di kopranya, ada batoknya. Ya kalau tukang kopra, kalau keuntungan tiap harinya paling ya cukup buat makan lah paling. Kalau keuntungan yang tabungan itu di batok kelapanya, dibuat areng, nanti kan dijual areng, itu paling cuman itu. Kalau untuk kopra sih setahu saya cuman itu. Berarti selain kopranya yuk batoknya seperti, Pak? Ya kalau sepet ya kita jual per hari paling untuk ongkos karyawan juga, tambahan ongkos karyawan, karena ya nggak seberapa sih kalau sepet. Kalau karyawan itu gajinya harian apa pas waktu kerja doang, apa pas 1 bulan sekali? Pas kerja biasanya hitungan gandeng. Gandeng? Gandeng atau butiran kelapa itu. Jadi per butir, kalau ngupas berapa per gandeng per butirnya. Kalau ngupas itu 100 rupiah. 100. Berarti kalau sehari biasanya 100 satu hari berapa gandeng, Pak? Bisa nyampe 700-an gandeng. 700, berarti sekitar 70. Enggak, 1400 gandeng kan. 1400 biji. Berarti kan ya berarti sekitar 140-an ribu lah Per orang? per orang. Cuman Cuman yang cepet lah. Kalau yang standar ya 500, 400. Untuk pekerjaan ini udah sampai berapa tahun, Pak? Sampai sekarang, dari awal sampai sekarang? Ya, kisaran
12-an tahun lah, dari 2010 mulai berjalan, kita mulai usaha kayaknya di 2010 kan. Itu dari 2010 itu udah nikah apa sebelum nikah Pak? Udah nikah, udah Udah punya anak dua, udah anak dua. Kalau kerugian Pak pernah mengalami kerugian besar ataupun Pernah kerugian sih, kecil? pernah kerugian, pernah. Tetap ya namanya orang usaha tetap pasti ada untung ruginya. Ya pasti kita alami lah, untuk kerugian tetap kita alami. Tapi Cuman ya nggak setiap, kalau setiap usaha, maksudnya setiap hari rugi ya mungkin udah nggak berjalan kan saya seperti itu. Kalau kerugian tetap kita alami. itu kerugian dalam sektor apa Pak? Kayak apa di maling wong apa? Kalau kerugian sektor biasanya kita belanja terus tiba-tiba harga kopra ataupun itu turun. Kopra turun. Kopra turun Jadi itu. dari atasan udah Pak ya? Ya, kan kita nggak bisa prediksi, maksudnya untuk harga kopra kadang seminggu bisa turun 2 kali, kadang ya bisa naik, makanya ya kerugian dari itulah turunnya kopra. Kalau di sini ada nggak pesaing yang berat Pak? Jadi ada musuh gitu nggak? Ya kalau pesaing tetap ada lah, karena ya di sini mayoritas kebanyakan emang pengusaha kopra, terhitung banyak di Waringisari, makanya tetap banyak. Ya cuman kalau saya sih yakin lah, ibarat kalau untuk usahakan rezeki kita masing-masing lah, seperti itu. Terus ini Pak, bisa adakan pesan-pesan untuk para pemuda-pemuda UMPRI, mahasiswa dan pemuda-pemuda Indonesia agar bisa menjadi pengusaha yang lebih baik, biar bisa menjadi bos seperti Bapak gitu kan? Aduh, kok bos ya. Kalau yang jelas intinya kalau untuk pemuda ataupun generasi muda lah, intinya ya kalau emang mau mulai usaha intinya ya jujur, disiplin dan kerja keras lah, intinya itu. Ya jangan lupa ibadah lah, intinya kan seperti itu. Yang jelas ya kejujuran itu penting bagi saya kalau emang itu kan, makanya kalau untuk saya kejujuran dan kerja keras ya, diikuti dengan ibadah, seperti itu aja intinya untuk pemuda yang mungkin ingin ikut usaha maupun bentuk usaha apapun lah, bukan hanya di kopra lah, intinya pesannya seperti itu aja, jujur kan, kerja keras serta ya diiringi ibadah lah. Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak, kan Bapak selain pengusaha kopra, Bapak juga kan menjadi ketua dusun. Nah, ini kalau pekerjaan itu berpengaruh nggak? Apa mempersulit kopra atau enggak, terkendala gitu, bikin terkendala? Enggak sih, karena kita kan di wilayah, kebanyakan kita pelayanan kan di masyarakat. Jadi kalau untuk di kantor Balai Pekon kita ya tetap kita ke kantor Balai Pekon, cuman kan nggak harus rutin tiap hari, kita ada jadwal sendiri yang harus, intinya kita setiap hari Senin kita harus apel, terus paling jadwal hadir itu paling seminggu ya 2-3 kali, kalau pas ada acara kita harus tetap ini sih. Cuman kalau kita sih kebanyakan di pelayanan warga, jadi kadang kita banyak yang ke masyarakat, nggak ke kantor gitu. Jadi ya nggak begitu mengganggu sih, tetap kita bisa ada waktu untuk melaksanakan usaha lain, masih ada waktu lah. Oh gitu ya Pak, yaudah mungkin cukup sekian Pak, kami terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Terima kasih udah meluangkan waktu, maaf juga kita udah mengganggu. Untuk seluruh mahasiswa satu Indonesia dan para pemuda yang ingin menjadi pengusaha sukses ataupun menjadi agen pemerintah, kita bisa contoh Bapak Agus Prasetya, bahwasannya kita itu nggak harus dari awal sukses, enggak, tapi kita harus berawal dari hal-hal kecil. Ya seperti tadi Bapak awalnya itu emang usaha dari orang tua, kemudian pernah berhenti usahanya, kemudian didirikan sendiri dari awal, dari dia kerja sendiri sampai memiliki asisten-asisten dan mendapatkan omset 1 bulan paling tidak 4 juta. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam wawancara ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.